Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, keislaman, hidayah, petunjuk serta kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran yaitu sejarah kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menurut di dalam kitab Syarah Dardir. Sebelumnya terlebih dahulu kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan di ma'alif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi umumihi wa umina fid dharaini amin. Summa balagha ardan. Kemudian Nabi sampai ke suatu bumi, ke suatu daerah. Fabadat, maka nampaklah lahu bagi Nabi qusurus Syami, oleh istana-istana Syam. Jadi di dalam suatu perjalanan Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sampai ke suatu daerah, dan di daerah itu beliau melihat kenampakan, kejelasan istana-istana di negeri Syam. Faqala lahu Jibrilu, kemudian berkata kepada Nabi oleh malaikat Jibril, kata Jibril, inzil wasalli, turunlah engkau wahai Rasulullah di sini. Kemudian sembahyanglah engkau wahai Rasulullah di sini. Fafa'ala Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dan turun di sana, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di sana. Sumarakiba, setelah selesai Rasulullah salat di sana, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengendarai boraknya. Pantalaqal buraqu, pantalaqal buraqu, kemudian meneruskan perjalanan burak itu. Yahwi bihi, dengan cepat, burak bihi dengan membawa Nabi. Faqala atadri aina sallaita, lalu Jibril bertanya kepada Nabi, atadri aina sallaita, tahukah kamu di mana kamu tadi salat wahai Rasulullah? Qala, jawab Rasulullah, la, tidak tahu. Qala, lalu Jibril menjawab, Sallaita bi baitil lahmin,
Sallaita, kamu sembahyang tadi wahai Rasulullah, bi baitil lahmin, di Baitul Lahem. Di mana Baitul Lahem itu? Baitul Lahem itu haitsu wulida Isa bin Maryam. Baitul Lahem itu ialah di mana di tempat itu adalah dilahirkannya Nabi Isa ibnu Maryam. Baitul Lahem ini yaitu di daerah, yaitu sebuah daerah yang terletak di antara dua dataran yang ketinggiannya 750 di atas permukaan laut, yaitu kurang lebih jaraknya 10 km dari arah selatan dari Masjid Aqsa, yakni di Yerusalem. Nah, ini adalah Baitul Lahem, ini tempat bersejarah dilahirkannya seorang nabi, seorang rasul, yakni Nabi Isa bin Maryam. Bagi kita umat Islam wajib percaya, wajib meyakini bahwasanya Nabi Isa, bahwasanya rasul Nabi Isa, beliau dilahirkan di Baitul Lahem ini oleh ibunya Maryam. Ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada itu sesuatu jadi, fayakun, maka jadi. Sangat mudahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa hanya dengan satu orang ibu dan bapak, tidak ada. Ini menunjukkan kekuasaan bagi Allah. Dan lagi datuk kita Nabi Adam alaihissalam juga sangat mudahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, jadi ada dua orang nabi yang bersejarah ini, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang sangat luar biasa. Nabi Adam diciptakan tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya. Kemudian Nabi Isa ini diciptakan oleh Allah Ta'ala hanya ada ibunya. Nah, disinilah Rasulullah SAW di tempat kelahiran Nabi Isa ini disuruh Jibril supaya di sana bertahan dan sembahyang. Ini untuk mengingat sejarah. Nah, kalau bagi kita ada kebetulan rezeki yang luas, yang banyak, ya selain daripada kita berumrah ke Makkah, ke Madinah, ini bisa juga kalau ada waktu. Nah, ini bisa kita melihat-lihat, ziarah ke tempat ini bisa. Terus lanjut. Wa bainama huwa yasiru 'alal buraqi izra'a ifritan. Wa bainama huwa, dan manakala huwa Nabi Muhammad yasiru, melanjutkan perjalanan dia Rasulullah, alal buraqi, atas berkendaraan buraq, izra'a ifritan, tiba-tiba Nabi Muhammad yakni Rasulullah melihat ifritan minal jinni, jin golongan ifrit, yatulubuhu bisyuglatin min narin. Yatulubuhu, jin ini mengejar Rasulullah, mengapung, mengusah Rasulullah, bisyuglatin min narin, dengan obor dari api.
kullama iltafata, manakala setiap nabi menoleh, ra'ahu, jin selalu melihat atau mengajar Rasulullah. Faqala lahu Jibril, kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Kata Jibril, ala u'allimuka kalimatin. Ala, tunggu. Nah ini tulisannya biar melihat. Ala u'allimuka kalimatin taquluhunna. Ala u'allimuka kalimatin. Ala, maukah u'allimuka, kamu wahai Rasulullah, aku ajari kalimatin, dengan suatu kalimat. Taquluhunna, jika ala u'allimuka, maukah kamu aku ajari wahai Rasulullah kalimatin, dengan suatu kalimat. Taquluhunna, agar kamu membaca kalimat tersebut. Taquluhunna, agar kamu membaca kalimat tersebut. Karena taqulu kan ini fi'il mudhari' masa hal atau masa istiqbal. Maka terjemahnya taquluhunna, kamu akan membaca kalimat tersebut. Idza qultahunna, jika kamu wahai Rasulullah membaca kalimat tersebut. Tafiat syughlatuhu, niscaya pedam uburnya. Nah Rasulullah, akun lapian wahai Rasulullah ulun lajari kalimat, karena kalimat ini gana benar faidahnya mun pian bacakan lawan jin nam usah jin nang manyasah pian nang jin nang mengejar pian itu pian bacakan, niscaya pajah uburnya itu. Wa kharra li fihi, dan uburnya akan membakar kepada mulutnya. Ini senjata jin nih, uburnya nih. Nah, ini kalau dibacakan kalimat ini bisa senjata makan tuan. Bagus benar nih kalimat yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah nih, dibikin kalimat ruqyah. Nah, kalau ada orang-orang yang kesurupan, kesarungan, bisa nih di tempat-tempat yang angker, di tempat yang berhantu, bisa dibacakan dengan kalimat ini. Pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bala, ya, inggih mau wahai Rasulullah. Faqala Jibrilu, lalu Jibril berkata, ujar Jibril, qul a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarrin ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha.
ma ya'ruju fiha wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnatil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Nah, ini kalimatnya, yang kalimat yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Nah, agar obornya yang dibawa oleh jin ini akan membakar ke tubuh jin tersebut. Pokoknya Jibril, lalu Jibril membacakan, kita terjemahkan bisa. Ini kalimatnya ini. A'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung kepada zat Allah yang maha mulia. Wa bi kalimatillahi tammati, dan dengan kalimat Allah yang sempurna. Allati la yujawizuhunna barrun, yang tidak dapat dilewati kalimat itu oleh orang yang baik, wala fajirun, dan tidak dapat dilewati oleh orang yang jahat, min syarri ma yanzilu minas sama'i, dari kejahatan yang turun dari langit, wa min syarri, dan dari kejahatan ma ya'ruju fiha, maksiat yang mau naik pada langit, wa min syarri ma zara'a, dan dari kejahatan binatang yang Allah tabarkan fil ardi pada bumi. Wa min syarri ma yakhruju, dan dari kejahatan binatang yang akan keluar minha, dari bumi. Wa min fitnatil laili wan nahari, dan dari fitnah malam dan siang. Wa min fitnatil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari, dan dari kejahatan yang mengejutkan kejadian malam dan siang. Illa tarikan, terkecuali kejadian yatruqu bi khairin, yang membawa kebaikan, ya Rahman, wahai Allah yang maha pengasih. Pankabba lifihi, maka membinasakanlah obornya, lipihi, kepada mulut jin tersebut. Wa tafi'atu syugulatuhu, dan sehingga padamlah obornya. Nah, ini merupakan kalimat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika jin ifrit ini mengepung mengejar Rasulullah. Nah, ini bagus kalimatnya ini untuk kita jadikan senjata juga ini. Terus lanjut. Pasaru, kemudian mereka, Rasulullah, Jibril, Mikail, dan malaikat yang lain melanjutkan perjalanan. Hatta atau, sehingga atau ini ada kalimat fi'il madi, kalimat masa lampau dipakaikan untuk jamak. Hatta atau, hingga mereka Rasulullah, Jibril, dan Mikail, dan malaikat yang lainnya datang atau sampai ala qaumin, kepada suatu kaum. Hatta atau
ala qaumin, sehingga mereka Rasulullah, Jibril dan malaikat yang lainnya datang ala qaumin, atas suatu kaum. Suatu kaum yazra'una fi yaumin, yang mereka menanam padi fi yaumin, pada suatu hari. Wa yasuduna fi yaumin, dan mereka memanen pada hari itu juga. Kullama hasadu, setiap kali mereka memanen, ada kamakana, padinya kembali seperti semula, tumbuh, dipanen, tumbuh, dipanen, tumbuh, dipanen, tumbuh. Waduh, luar biasa. Pokoknya ya Jibrilu ma hadza. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril, ma hadza, apa ini? Orang bahuma mengatam hari ini, kembali banihnya seperti semula, dikatamnya lagi, kembali lagi. Apa ini wahai Rasulullah? Wahai malaikat Jibril. Pokoknya, lalu malaikat Jibril menjawab, ujar malaikat Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillahi ta'ala, mereka ialah para mujahid fi sabilillahi ta'ala, tudha'afu lahumul hasanatu, dilipat gandakan bagi mereka akan satu kebajikan mereka, bisa mi'ati da'apin, dengan 700 lipat ganda. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yakhlifuh, dan apa saja yang mereka infakkan dari sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Sebagaimana lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 258. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'afu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, seperti satu biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu yaitu menjadi 100 biji. Wallahu yudha'afu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi orang yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala lebih luas rahmatnya, lebih maha mengetahui. Nah, ini bagi orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah, yang menyumbangkan hartanya ke jalan Allah, menyumbangkan ke langgar, ke surau, menyumbangkan ke tempat ibadah, ke musalla, menyumbangkan hartanya ke madrasah, ke pondok pesantren, TPA Al-Quran, atau menyumbangkan untuk kepentingan agama yang lain-lainnya. Nah, maka ini pahalanya dilipat gandakan. Misal orang ini berduit berapa? 10.000 rupiah. Lalu 1.000 rupiahnya disumbangkannya ke mana? Ke pondok pesantren, ke TPA, atau misalnya ke langgar, ke surau, ke musalla. Jadi 1.000 disumbangkannya, tertinggal uangnya berapa? 9.000. Pada zahirnya 9.000, tetapi pada sebenarnya duitnya ditambah. Jadi yang 1.000 disumbangkan itu dibalas dengan 700. 1.000 dibalas dengan 700.000. Nah, jadi uangnya yang di tangannya 9.000 tambah 700.000 berarti 709.000. Jumlah uangnya 709.000. Uangnya yang disimpankan
700.000, uangnya yang belum disimpan kan yang masih di tangannya 9.000. Jadi jangan disangka duit yang 10.000 disumbangkan 1.000 hanya tertinggal 9 ribuannya lagi. Jangan disangka yang seperti itu. Sebenarnya uang tadi yang 10.000 disumbangkan 1.000 untuk kepentingan agama Allah, maka yang 1.000 yang disumbangkan itu dibalas dengan 700.000. Nah, maka jumlah uang kita totalnya saat detik ini menjadi 709.000. 700.000-nya sudah disimpankan untuk tabungan akhirat, untuk tabungan surga, sedangkan 9.000-nya masih di tangan kita. Nah, ini dengan sejarah Isra Mi'raj ini mudah-mudahan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah semangat kita untuk menyumbang, menginfakkan hartanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, baik kepentingan pendidikan atau kepentingan tempat ibadah atau kepentingan kegiatan-kegiatan perkembangan kemajuan agama Islam. Nah, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.